Kamu pasti pernah ngerasa kayak kena hukuman bukan? Seperti saat kamu bilang, mau coba lebih fokus, tapi mata kamu malah terpaku sama layar handphone. Setiap kali niat mau produktif muncul, seolah ada suara dalam hati yang bilang, "Gak bisa, deh." Rasanya kayak terjebak di rutinitas yang gak ada ujungnya, kan? Nah, di saat kita merasa tertekan, kita seringkali salah kaprah dengan menganggap itu sebagai jeda yang dibutuhkan. Apa yang sebenarnya jadi tanda kalau kamu justru sedang menghukum diri sendiri? Yuk, kita telusuri lebih dalam. Mulai dengan mengenali beberapa tanda yang mungkin selama ini kamu abaikan. Mungkin, ini saatnya untuk benahi aspek paling dasar dari hidupmu. Pertama, ketika kamu berada dalam tekanan emosional, sulit sekali untuk mengambil keputusan sehari-hari. Dari yang sepele, seperti mau makan apa siang ini, hingga keputusan besar tentang karir. Rasanya semua pilihan nampak penuh beban, kayak lagi jalan di tengah awan gelap. Kamu mungkin terjebak dalam siklus menunda, berpikir terlalu lama sampai akhirnya kamu tidak melakukan apa-apa. Setiap penundaan itu menambah lapisan tekanan, membuatmu merasa semakin terpuruk. Hal ini bikin kamu merasa makin tertekan. Memahami bahwa keputusan kecil pun berpengaruh besar bisa mengubah cara pandangmu. Cobalah untuk mulai dari hal kecil. Tentukan satu keputusan sederhana setiap harinya, bukan untuk mengubah hidup, tapi untuk kembali merasa berdaya. Misalnya, kamu bisa mulai dengan menentukan apa yang ingin kamu makan atau aktivitas kecil lainnya. Ketika kamu bisa melakukan ini, sedikit demi sedikit, keputusan yang lebih besar akan jadi lebih mudah. Kedua, cemas adalah teman yang tidak pernah diundang, sering datang tiba-tiba, dan hilang justru ketika kita butuh. Jika kamu merasa cemas hampir setiap saat, bahkan saat hal-hal biasa, ini bisa jadi sinyal kalau kamu sedang menghukum dirimu secara emosional. Coba ingat saat-saat kamu menikmati waktu santai, apakah rasa cemas ini terus mengganggu? Mengatasi kecemasan ini sangat penting, karena bisa mengganggu fokus dan energi positifmu. Seringkali, kita menggulung semua pikiran negatif menjadi satu dan itu menambah beban kita. Yang perlu kamu lakukan adalah limitasi waktu untuk berpikir negatif dan galau. Silakan sediakan waktu khusus untuk berpikir, dan di luar waktu itu, alihkan perhatian ke kegiatan yang kamu sukai. Dengan begitu, kamu bisa menyingkirkan rasa cemas sedikit demi sedikit, dan kembali menikmati hidup. Ketiga, kualitas tidur yang kurang baik adalah tanda jelas jika kamu sedang berada dalam kondisi emosional yang tidak sehat. Seringkali saat kamu punya banyak pikiran yang menghantui, waktu tidur malah jadi tidak nyaman. Tidur jadi tidak nyenyak, bahkan terbangun di tengah malam dengan pikiran menggelayuti benakmu. Ini bisa bikin kamu merasa lebih lelah dan kehilangan motivasi di siang harinya. Mungkin kamu juga merasa kesulitan untuk berkonsentrasi atau melakukan aktivitas sehari-hari. Melakukan rutinitas malam yang tenang, seperti membaca buku atau meditasi, bisa sangat membantu mengurangi stres sebelum tidur. Pastikan juga lingkungan tidurmu nyaman, agar tidur menjadi penyegaran, bukan pembebanan. Cobalah matikan perangkat elektronik dan buat suasana dark dalam ruanganmu. Dengan begitu, kamu memberi sinyal ke tubuhmu bahwa sudah saatnya untuk beristirahat. Keempat, saat dalam keadaan emosional yang tidak baik, bercengkerama dengan orang lain sering terasa sulit. Entah itu takut dicemooh atau merasa tidak layak bersosialisasi, semua rasa itu muncul tanpa diminta. Terkadang, saat teman mengajak hangout, kamu malah memilih untuk mengurung diri di rumah, menyendiri. Ini sangat berbahaya karena bisa membuatmu semakin terasing dan memperburuk situasi. Ketika kamu tidak berinteraksi, kamu kehilangan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan diri. Coba bangun komunikasi yang lebih terbuka dengan satu orang terdekat. Bagikan apa yang kamu rasakan, mau itu dengan serius atau santai. Bercerita bisa meredakan beban yang kamu pikul selama ini. Dengan berbagi, kamu tidak hanya membantu dirimu sendiri berproses,
tapi juga menurunkan beban emosional yang selama ini kamu rasakan. Kelima, menunda adalah kebiasaan buruk yang seringkali muncul saat kamu merasa dihukum secara emosional. Kamu mungkin berpikir, nanti saja deh, sehingga banyak hal yang seharusnya sudah dikerjakan jadi terbengkalai. Akhirnya, rasa bersalah semakin menghantui karena tidak produktif. Kucing hitam pun seakan mendatangi setiap tugas yang belum selesai. Ini bisa jadi pola berbahaya jika dibiarkan terus-menerus. Alih-alih menunda, mulai prioritaskan pekerjaan yang harus diselesaikan. Buat daftar tugas dan atur waktu dengan bijak. Garis bawahi tugas-tugas yang paling penting dan segera kerjakan yang bisa kamu selesaikan. Ketika kamu berhasil menyelesaikan satu tugas, itu bisa memberikan rasa pencapaian yang mendorongmu untuk terus bergerak maju. Dengan cara ini, kamu akan perlahan-lahan memutus siklus menunda yang selama ini mengikatmu. Ingat, di ruang tumbuh, kita saling belajar untuk menghadapi tantangan hidup. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.